Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program Pasca Sarjana semester 3 Universitas Terbuka, mata kuliah MPDR 5301, Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan Dasar. Dosen Ibu Dr. Yuyun Elizabeth Patras MPD. Kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar manajemen pendidikan. Kami kelompok 2 terdiri dari 1. Ari Wijayanti, 2. Deda Nurlela, 3. Yuniar Witriadi, 4. Zubaidah. Konsep manajemen pendidikan. Menurut Usman 2009 halaman 8 mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah seni atau ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dimiliki dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan. 1. Produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang digunakan atau input. 2. Kualitas menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang atau produk dan atau jasa, servis tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan atau kinerjanya. 3. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. 4. Efisiensi berkaitan dengan cara membuat sesuatu dengan benar, doing things right. Sementara efektivitas adalah menyangkut tujuan atau efektivitas adalah perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Efisiensi lebih ditekankan kepada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifatnya dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Urgensi manajemen pendidikan. Adaptasi terhadap dampak globalisasi yang bergulir dan peluang masa depan sebagai modal utama mengadakan perubahan paradigma dalam manajemen pendidikan dan pijakan kuat untuk mengembangkan pendidikan. Efek positif dalam pengelolaan organisasi, strategi, SDM, pendidikan dan pengajaran, biaya, serta pemasaran pendidikan. Manajemen pendidikan sebagai hal yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Manajemen pendidikan yang sudah tertata dengan baik dan membumi, niscaya tidak akan lagi terdengar tentang pelayanan sekolah yang buruk, minimnya profesionalisme tenaga pengajar, terbatasnya sarana prasarana, pungutan liar, hingga kekerasan dalam pendidikan. Unsur-unsur manajemen pendidikan. 1. Peserta didik. 2. Pendidik. 3. Interaksi edukatif. 4. Tujuan pendidikan. 5. Alat dan metode. 6. Lingkungan pendidikan. Fungsi manajemen. Fungsi perencanaan pendidikan. 1. Perencanaan merupakan upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia atau sumber-sumber yang dapat disediakan.
2. Perencanaan merupakan kegiatan untuk mengerahkan atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Fungsi persiapan dan persetujuan anggaran. Anggaran adalah rencana keuangan yang berisi perkiraan pengeluaran dan perkiraan pendapatan. Sebuah anggaran sekolah dapat dilihat sebagai terjemahan keuangan dari rencana pendidikan untuk sekolah. Fungsi pengorganisasian pendidikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian adalah pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab hendaknya disesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan, dan kepribadian setiap orang yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Pengorganisasian mencakup kegiatan-kegiatan antara lain: 1. Adanya pembagian kerja atau job description yang jelas. 2. Pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan tanggung jawab. 3. Pembagian dan pengelompokan tugas menurut mekanisme. 4. Pengaturan hubungan kerja antar anggota organisasi. 4. Fungsi pelaksanaan dalam pendidikan. Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien dan akan memiliki nilai jika dilaksanakan. Dalam proses pelaksanaan ini terdapat upaya penggerakan yang dilakukan oleh pemimpin. Fungsi monitoring dan evaluasi pendidikan. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengamati dan mengukur segala kegiatan operasional dan pencapaian hasil dengan membandingkan standar yang terlihat dalam rencana sebelumnya. Fungsi pengawasan menjamin segala kegiatan berjalan sesuai dengan kebijaksanaan, strategi, rencana, keputusan dalam program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan, serta ditetapkan sebelumnya. Objek kajian manajemen pendidikan. Yang pertama, man. Man atau manusia adalah unsur terpenting yang perlu dikelola dalam manajemen pendidikan. Pengelolaan yang biasa dilakukan misalnya dengan mengorganisasikan manusia dengan melihat apa yang menjadi keahlian orang tersebut. 2. Money. Money atau uang dimaksudkan untuk mengelola pendanaan atau pembiayaan secara efisien sehingga tidak terjadi pemborosan dalam suatu lembaga pendidikan. 3. Material. Material atau bahan materi merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam manajemen pendidikan. Melalui pengelolaan material, maka bisa terbentuk kurikulum yang berisi panduan dasar untuk mentransfer ilmu dari guru ke siswa. 4. Metode. Pengelolaan metode juga harus dilakukan dengan baik. Metode yang digunakan untuk mengajar guru di sekolah satu dengan guru di sekolah lain tidak sama, karena tergantung pada kesiapan siswa yang diajar. Yang kelima, mesin. Pengelolaan mesin bertujuan untuk dapat mengelola mesin yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, supaya dapat digunakan sebaik mungkin dan tidak cepat mengalami kerusakan. Untuk orang yang mengelola mesin, biasanya harus orang yang benar-benar tahu cara merawat mesin tersebut dengan baik. 6. Market. Market atau pasar adalah salah satu kunci yang menentukan sekolah atau lembaga pendidikan tersebut menjadi lembaga pendidikan yang besar atau kecil. Pasar yang dimaksud adalah masyarakat secara luas. Sasaran yang dituju adalah masyarakat yang berniat menyekolahkan putra-putri mereka. 7. Minute. Minute atau waktu perlu dikelola dengan baik, karena waktu belajar peserta didik di sekolah sangat terbatas, sehingga perlu pengelolaan yang baik supaya waktu belajar mengajar menjadi lebih efisien. Demikianlah pemaparan tentang konsep-konsep dasar manajemen pendidikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.